Eh, siapa sangka ya, sarden kaleng itu hebat loh secara nutrisi. Apalagi buat Anda yang harus jaga gula darah atau lagi berjuang nurunin berat badan. Yang bikin sarden kaleng istimewa itu bukan cuma kandungan gizinya aja, tapi juga ada beberapa faktor penting lain yang sering banget orang lewatkan. Nah, di video kali ini, dua rekan saya bakal kupas tuntas kenapa sarden kaleng bisa jadi senjata rahasia kesehatan Anda. Dan bisa jadi setelah dengerin pembahasan ini, cara pandang Anda soal sarden kaleng bakal berubah total. Oke, sarden kalengan. Mungkin buat sebagian dari Anda, ini ngingetin sama makanan darurat di lemari ya? Atau, pilihan paling irit pas akhir bulan. Gitu. Iya, seringnya kan gitu. Praktis, murah, tapi ya kesannya biasa aja gitu ya. Nah, persis. Tapi nih, hari ini kita mau kupas tuntas soal makanan yang sering banget dianggap remeh ini. Kita mau coba selami, kenapa sih kaleng kecil sederhana ini tuh sebenarnya gudang nutrisi yang, wah, luar biasa. Dan layak banget dapat tempat khusus di dapur Anda. Benar banget. Banyak fakta penting di baliknya yang orang nggak tahu. Oke deh, siap ya. Langsung aja ya ke intinya nih. Kandungan nutrisinya. Ini yang menurut saya paling bikin kaget. Oke? Sarden kalengan itu ternyata kaya banget sama asam lemak omega 3. Terutama yang jenis EPA dan DHA itu. Yep, yang rantai panjang itu. Dan jumlahnya itu loh nggak main-main. Satu kaleng kecil gitu aja, itu bisa isinya antara 1.500 sampai 2.000 miligram omega 3. Wow, 1.500 sampai 2.000 itu tinggi banget loh. Ya kan? Nah, kalau dibandingin sama suplemen minyak ikan biasa yang di kapsul-kapsul, itu gimana tuh perbandingannya? Itu pertanyaan bagus. Angka segitu memang signifikan banget. Seringkali itu lebih tinggi dari dosis yang Anda dapat dari satu atau bahkan beberapa kapsul suplemen minyak ikan standar. Oh, jadi bisa lebih banyak dari suplemen ya? Bisa jadi. Dan yang lebih penting lagi nih, Anda dapatnya itu dari sumber makanan utuh. Jadi omega 3-nya itu datang bareng sama nutrisi pendukung lain yang emang udah ada di ikannya secara alami. Ini mungkin bantu tubuh kita buat manfaatin omega 3-nya lebih baik lagi gitu. Masuk akal sih. Jadi nggak cuma omega 3 doang ya? Betul. Nah, asam lemak omega 3 rantai panjang kayak EPA dan DHA ini, wah krusial banget. Keduanya itu komponen penting buat bangun membran sel yang sehat di seluruh tubuh kita, mulai dari otak, mata, sampai jantung. Jadi buat sel-sel tubuh ya? Iya, terus mereka juga bantu ngeredam peradangan kronis di tubuh. Yang kita tahu kan, peradangan ini jadi dasar banyak masalah kesehatan zaman sekarang. Nah, kesehatan jantung jelas banget diuntungkan kalau asupan EPA dan DHA kita cukup. Oke. Jadi jelas ya, omega 3 ini bintang utamanya. Tapi tadi disebut ada nutrisi pendukung lain. Apa aja tuh? Tentu, banyak. Selain omega 3, satu kaleng sarden itu juga sumber protein yang oke banget. Anda bisa dapat sekitar 20-25 gram protein berkualitas tinggi per kaleng. Wah, lumayan ya proteinnya buat bangun otot dan lainnya itu kan. Iya, penting banget buat bangun dan perbaiki jaringan tubuh. Otot, kulit, semuanya butuh. Terus ada lagi nih yang keren, vitamin D. Vitamin D, Iya, ini salah satu keunggulan tersembunyi sarden. Sarden itu salah satu dari sedikit banget sumber makanan alami yang kaya vitamin D. Satu kaleng bisa nyumbang sekitar 150-200 IU. lumayan juga ya. Kenapa vitamin D ini penting banget disebut? Karena defisiensi vitamin D itu umum banget terjadi bahkan di negara tropis kayak kita ini, ironisnya. Jadi dapat dari makanan alami kayak sarden, itu bonus besar. Saya kira vitamin D cuma dari matahari aja. Ternyata dari ikan ada juga ya. Dan jumlahnya lumayan. Menarik. Ada lagi nggak? Masih ada, selenium. Ini mineral penting, tugasnya jadi antioksidan kuat. Selenium. Oke. Yang menarik banget soal selenium di sarden ini, potensinya buat ngikat atau netralisir merkuri dalam jumlah kecil yang mungkin ada di ikannya. Hah? Gimana tuh maksudnya? Jadi seolah-olah sarden ini bawa paket keamanan alaminya sendiri gitu terkait isu merkuri. Nanti kita bahas lebih lanjut soal merkuri ini. Tapi ini kayak, wah desain cerdas dari alam gitu. Wah, itu keren banget. Jadi ada semacam perlindungan bawaan gitu ya? Betul, kayak gitulah kira-kira. Selain itu jangan lupakan vitamin B12. Oh ya, B12. Ini vital buat produksi energi di tingkat sel, terus jaga kesehatan sistem saraf kita. Kalau kurang B12 bisa lemes, ada masalah saraf juga. Sarden nyediain dosis yang bagus.
Lengkap juga ya. Dan satu lagi, ini opsional sih kalau Anda nggak masalah makan tulangnya kan biasanya udah lunak banget tuh karena di kaleng. Anda juga dapat kalsium ekstra, bagus buat tulang, tapi ya ini pilihan aja. Luar biasa ya. Dalam satu kaleng kecil yang sering kita anggap remeh, ternyata isinya padat banget. Ada omega 3 super tinggi, protein, vitamin D yang jarang ada di makanan lain, selenium yang protektif, B12, bahkan kalsium kalau makan tulangnya. Benar-benar gudang nutrisi ini mah. Iya, kecil-kecil cabai rawit lah istilahnya. Nah, selain nutrisinya yang seabrek ini, ada keunggulan lain yang bikin sarden itu praktis banget dan beda dari ikan laut lain. Salah satu yang paling sering dibahas kan soal merkuri nih. Gimana posisi sarden soal ini? Nah ini dia, ini salah satu keunggulan terbesarnya sarden. Kandungan merkurinya itu relatif sangat rendah dibanding banyak ikan laut lain. Apalagi kalau dibandingin sama ikan predator besar kayak tuna sirip biru, atau todak, atau hiu gitu. Oh ya, kenapa bisa gitu ya? Apa alasannya? Alasannya cukup simpel sih. Ini ada hubungannya sama posisi sarden di rantai makanan laut. Sarden kan ikan kecil ya. Makanya itu kebanyakan plankton sama organisme kecil lain. Mereka nggak makan ikan lain yang lebih besar. Jadi nggak numpuk dari mangsa lain gitu ya? Betul. Ikan besar kan makan ikan lain yang udah makan ikan lain lagi. Jadi merkurinya numpuk terus ke atas. Nah, sarden ini di bawah. Ukurannya kecil. Hidupnya nggak terlalu lama juga. Jadi merkuri nggak sempet numpuk banyak di jaringan tubuhnya. Oh gitu logikanya. Berarti kita bisa lebih tenang ya kalau makan sarden. Maksud saya, kekhawatiran soal logam berat kayak merkuri, yang sering jadi isu kalau kita disuruh makan ikan beberapa kali seminggu, jadi lebih kecil dong risikonya kalau sama sarden. Tepat sekali. Risiko paparan merkuri dari sarden itu dianggap sangat minimal. Ya pasti ada lah jejaknya dikit banget, namanya juga dari laut, tapi levelnya jauh di bawah batas aman. Jadi Anda bisa nikmatin manfaat nutrisi sarden secara rutin, misal beberapa kali seminggu gitu, tanpa perlu khawatir berlebihan soal penumpukan merkuri. Aman berarti ya? Cukup aman. Sebagai tambahan aja nih, buat yang pengen lebih hati-hati lagi, mungkin milih sarden yang udah di-fillet, udah dibuang tulang sama organ dalamnya, itu bisa sedikit ngurangin lagi paparannya. Soalnya logam berat biasanya sedikit lebih banyak di bagian itu dibanding di dagingnya. Tapi perlu ditekankan lagi, sarden utuh kalengan pun secara umum udah dianggap pilihan yang sangat aman kok dari sisi merkuri. Oke. Jadi rendah merkuri ini poin plus yang gede banget ya. Tapi kan ada lagi keunggulan lain yang bikin dia menarik, terutama dari sisi praktis sama dompet kan? Betul sekali. Selain nutrisi dan keamanannya, sarden kalengan ini punya keuntungan logistik yang luar biasa. Pertama, harga. Nah, ini dia. Sarden kalengan itu cenderung terjangkau banget. Kalau kita hitung nih, biaya per gram omega 3 atau per gram proteinnya, sarden ini mungkin salah satu juaranya dari segi irit. Dibanding sumber lain kayak salmon segar atau suplemen bagus gitu ya. Anda dapat nutrisi premium dengan harga ramah kantong. Bener banget sih, gampang juga nyarinya di mana-mana kan, dari supermarket gede sampai warung kecil dekat rumah. Nggak perlu usaha khusus nyarinya, dan variasinya juga banyak ya sekarang. Iya, ketersediaannya luas banget, hampir di tiap toko pasti ada. Soal variasi, tinggal pilih sesuai selera atau mau masak apa. Ada yang direndam minyak zaitun, ini sering dianggap bagus ya karena kualitas minyaknya. Ada yang minyak sayur biasa, ada yang cuma air garam buat yang ngontrol minyak atau garam. Yang saus-saus juga banyak kan? Betul, saus tomat, saus cabe, bumbu kari, saus mustard, macam-macam, banyak pilihannya. Maaf, potong sebentar. Kalau Anda sungguh ingin bebas dari cengkeraman diabetes dan gula darah tinggi, saya ada kabar baik yang pasti bikin Anda semangat dan penuh harapan. Kami sudah siapkan buku digital ini gratis, tanpa biaya dan tanpa syarat, yang merangkum metode praktis tentang gizi, nutrisi, pola hidup, dan olahraga khusus. Metode ini sudah membantu ratusan orang kembali punya gula darah normal. Untuk mendapatkannya, gampang kok. Cukup kirim pesan WhatsApp atau email ke kami. Nomor WhatsApp dan alamat email bisa Anda lihat di deskripsi maupun kolom komentar video ini. Ingat, buku ini benar-benar gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Bayangkan, dalam 2-3 bulan, Anda mungkin sudah merasakan gula darah yang lebih stabil seperti banyak pengidap diabetes lain yang telah menerapkan metode ini. Satu lagi nih yang nggak boleh lupa, daya simpannya.
Ini penyelamat banget pas darurat atau lagi malas belanja. Persis, daya tahan sarden kalengan itu luar biasa. Bisa disimpan di suhu ruang berbulan-bulan bahkan seringnya tahunan loh. Jauh lewat tanggal baik sebelumnya itu, asal kalengnya nggak rusak atau kembungnya. Awet banget ya. Iya, jadi stok makanan bergizi yang andal banget. Selalu baguslah punya beberapa kaleng di lemari dapur. Jadi kalau kita rangkum nih, keunggulan praktisnya. Murah, gampang dicari di mana aja, banyak variasi rasa atau rendaman, terus tahan lama banget. Gampang didapat. Dan awetnya itu loh, ini benar-benar bikin sarden kalengan tuh unik banget posisinya. Susah nyari makanan lain yang paketnya selengkap ini. Ini kayak superfood yang nyamar dalam kemasan sederhana gitu. Dan manfaat nutrisi seabrek tadi, omega 3, vitamin D, protein, B12, selenium, itu datang bareng sama keunggulan besar lainnya. Rendah merkuri, murah banget, gampang dicari, dan tahan lama. Jadi pas kita nimbang potensi resiko yang masih debatable atau relatif kecil, dibandingin sama manfaat nutrisi dan kepraktisan yang jelas banget dan besar, ya buat kebanyakan orang, sarden kalengan tetap jadi pilihan yang sangat unggul. Oke, jadi kesimpulannya tetap positif ya. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Artinya gini, Anda itu punya akses yang gampang banget dan murah meriah ke salah satu superfood paling efektif yang mungkin selama ini kelewat gitu aja di rak belanjaan. Iya, sering banget dilewatin orang. Sarden kalengan ini nawarin cara yang simple banget, efisien dan hemat biaya buat naikin asupan beberapa nutrisi kunci yang sering kurang di pola makan modern, terutama omega 3 sama vitamin D tadi. Anda bisa dapetin manfaat buat jantung, otak, antiinflamasi dari omega 3. Terus dukungan buat tulang dan imun dari vitamin D. Plus protein berkualitas tinggi. Tanpa bikin kantong bolong. Betul. Tanpa perlu rogoh kocek dalam-dalam atau terlalu khawatir soal risiko merkuri yang sering jadi momok kalau makan ikan laut lain. Ini solusi nutrisi yang praktis banget pokoknya. Sulit dikalahkan paket lengkapnya. Iya kan? Dari sudut pandang kombinasi nutrisi, keamanan, rendah merkuri, gampangnya akses, harga terjangkau, sama daya tahan, ya susah nyari makanan lain yang bisa ngalahin paket lengkap yang ditawarin si kaleng kecil bernama sarden ini. Mungkin udah waktunya kita kasih tempat yang lebih terhormat di piring kita ya. Setuju banget. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini benar-benar membuka mata Anda ya tentang keajaiban tersembunyi di dalam kaleng sarden. Ini sebenarnya jadi mikir ya, muncul satu pertanyaan menarik buat kita renungin bareng-bareng nih. Kalau kita ingat betapa bergizi, aman, dan terjangkaunya sarden ini, gimana ya persepsi kita yang mungkin udah kebentuk soal makanan sederhana atau murah dibandingin sama makanan yang dianggap mewah atau canggih? Jangan-jangan persepsi itu tanpa sadar ngaruh ke pilihan-pilihan kesehatan kita sehari-hari. Menarik. Jadi kita menilai makanan dari harga atau kemasannya gitu ya? Bisa jadi kan, jangan-jangan ada banyak lagi harta karun nutrisi lain yang sebenarnya ada di depan mata kita, di lorong supermarket, tapi kelewat cuma karena kemasannya sederhana atau harganya murah. Wah, pertanyaan yang bagus banget itu buat jadi bahan pemikiran kita semua. Buat teman-teman yang serius mau atasi diabetes dengan cara yang aman dan alami, pastikan nonton video ini sampai selesai. Di dalamnya, Anda akan dapat ilmu praktis yang bisa jadi langkah pertama menuju hidup bebas diabetes.